Ya muslimin, ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Buktikan dirimu pada abah mama tersayang. Janganlah lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Janganlah lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik biadadi kalimatillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, pemilik umat. Suatu salawat yang mengumpulkan kami dengannya dan semua muslimin, dan salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya serta berkah sebanyak kalimat-kalimat Allah. Ayolah bangun, bangunlah dari guringmu, tanyakanlah siapa dirimu, dari mana sebenar asalmu, akan kemana pergi dirimu, akan kemana pergi dirimu. Bekerja keras apa yang bisa karena dirinya, berserah diri tawakal kepadanya. Hidup ini untuk mengabdi dalam mengenalnya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan ma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik biadadi kalimatillah. Wahai manusia, janganlah engkau sombong, sebab hanya Allah yang berhak sombong. Nanti kau jatuh hina tak tertolong. Taulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Taulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Damaikanlah hatimu bertenang, cintailah Allah Rasulnya dengan senang. Pandaikan dirimu bersedekah dengan hati lapang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati
wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, janganlah malas dalam kaji Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama dan qiyas. Janganlah sampai suka mengkafirkan, mensirikkan dan mencela dengan pedas, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras. Sungguh kebenaran itu hanya milik Allah, kita ini hanyalah berbelas kasih Allah. Perbanyaklah amal soleh di sisi Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sahibi Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadir fi hajjal majlis, wa liman anfaqa fi hajjal majlis, wa fi sabilikal karim fi majlis, wa liman sadaqata fi majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah liman hadir fi hajjal majlis, li ashabina lil masyaikh, li ashabil madaris, guru Tarmiji, guru Mulyadi, guru Aini, guru yang lain yang hadir pada malam ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur pian, Allah mensejahterakan hidup pian melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah memberkati kehidupan pian. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah titipkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani menguap dan tercurah kepada pian sabarataan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dalam rombongan kafilah ruhani Syekh Abdul Qadir Jailani dalam merebut kasih sayang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merebut kasih sayang Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam Sirul Asrar minggu kemarin dalam Sirul Asrar itu artinya sirun itu rahasia, asal rahasia dalam segala rahasia. No, bila mau kau memahami yang ini, habis saya sudah rahasia sudah lah, masya Allah. Tapi kita sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan, ya kelak. Nah, minggu kemarin itu kita bicara tentang orang yang buta hatinya. Menurut Al-Quran, buta hati itu adalah buta pada sudur, yaitu buta melihat Allah, buta musyahadah melihat Allah. Kenapa buta? Kenapa jadi disebut buta? Kenapa selalu buta? Meskipun sidin berilmu, tidak paham sidin. Nah, kenapa? Karena ada beberapa macam sebab. Di antaranya hujub atau hijab.
hijab itu halangannya. Apa penyebab hijab itu? Nah, ternyata sifat-sifat yang jelek pada diri manusia. Sifat-sifat jelek pada diri manusia, suka menggibah, suka hasad. Hasad tuh iri dengki dengan orang, meremehkan orang, menganggap orang keliru. Intinya hatinya yang dipahaminya hanya wajah manusia, yang dipahaminya hanya makhluk aja. Nah, itu yang terjadi pada diri seseorang. Nah, kenapa nih? Nah, itu yang terjadilah. Nah, ini dia. Nah, kita teruskan kemarin, minggu-minggu kemarin. Wastigalu bitauhidi wal ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyah johiran wa batinan. Jika engkau sudah dapat menghilangkan sifat-sifat yang jelek tadi yang ada di hatimu, hilangkan hatimu itu melihat makhluk, sudah hilangkan itu. Ya, itu rumusnya, supaya kita jangan hasad, supaya kita jangan iri dengki kepada manusia. Hilangkan hati kita melihat makhluk. Yang kita lihat apa? Allah Ta'ala aja. Ya lah. Bagaimana cara menghilangkan kita pemarah? Hilangkan makhluk. Yang ingat Allah Ta'ala aja, hilang pemarah kita. Bagaimana menghilangkan sifat kikir, bakil, berduit tapi engken. Nah, apalagi soal sedekah begini, engken, pelit. Hilangkan makhluk. Hilangkan anggapan-anggapan kita kalau takut miskin. Ini orang engken itu takut miskin. Hilangkan anggapan itu. Yang diingat hanya Allah. Kayak itu caranya hilang. Bila sudah semua itu hilang pada dirimu, nah, apa yang terjadi? Maka sibukkan dirimu lah bertauhid dengan tauhidmu kepada Allah. Bertauhid kepada Allah itu la ilaha illallah, bertadabur hati, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, alam semesta inilah, dalam kekuasaan Allah, alam semesta inilah kehebatan Allah yang ada nih. Nah, kayak itu aja. Nah, santai. Wal ilmi, belajar ilmu. Nah, sampai malam minggu nih ke majelis taklim. Wal amali, beramal. Kayak apa? Anak beramal banyak. Orang nyaman banyak duit bersedekah. Belum tentu nang banyak duit itu bersedekah. Apalagi nang sedikit, makin nyai, belum tentu. Lah, nah kalau salam kisahkan kisahnya Pak Lo ya, dan ini kisahnya. Mana enggak usah dikisahkan. Dah. Nah, kayak apa caranya? Kayak apa beramal saleh tidak bisa dengan uang, dengan perbuatan. Maka kasihannya majelis talim tuh, nah gani di majelis talim dibantu, di majelis talim apakah membersih debu kah, ya kah, duduk mengawani nang membersih kah, bisa juga ya kan. Ada orang yang membersih kawaninya dapat jo pahala kita memenderinya. Ya kah. Nah, ya lah. Nah, belajar untuk melayani, bukan selalu ingin dilayani. Oh, bagus banget, supaya termasuk dua sahab di antara orang yang fisabilillah. Di majlis ta'lim itu, menggerakkan majlis ta'lim, duduk di dalam itu termasuk bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga fisabilillah, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya lah. Nah, ini itu penting. Wal mujahadatil qawiyah, bersungguh-sungguh hati, johiran wa batin, johir dan batin, ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan akan, matanya akan makin terbuka kepada Allah. Nah, wa ijalatun hajihi sifati jamaim, akan terjadilah jatuhlah sifat-sifat jamaim. Jamaim itu sifat buruknya pada dirinya. Nang pemarah itu hilang sendiri itu. Kenapa? Hilang akan makhluk yang dilihat. Lihat Allah Azza wa Jalla. Bila pian penyangitan nang diingat Allah Azza wa Jalla aja, jangan lagi makhluk. Dikulibi orang lun guru aja, biar aja mengelubi, jangan dibayangkan lagi kulibinya. Nang dibayangkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu aja nang dipikirkan. Payasalu hayatal qalbi, yatashkilu mir'atal qalbi bimaskilit tauhidi wal ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyah johiran wa batinan.
maka jatuhlah sifat-sifat jelek itu, berhiaslah mulai dirinya. Mir'atul qalbi, ada cermin di hatinya. Cermin di hatinya adalah maksudnya mulai ada cermin Allah terlihat. Cermin Allah itu siapa? Sifat dan asma Allah, atau asma Allah dan sifat-sifatnya. Payah sulu, maka jadilah hayatal qalbi binuril asma'i. Hidupnya nanti akan mendapatkan kehidupan yang penuh hati nurani dengan cahaya asma Allah wasifati, dan sifat Allah azza wa jalla. No, kayak apa? Kalau kita sudah hilang semua itu, maka yang timbul adalah sifat baru, tajalli Allah pada diri. Tajalli itu sifat-sifat asma Allah maupun sifat jati diri Allah azza wa jalla. Misal Allah Maha Pengasih Penyayang, kita jadi pengasih penyayang. Pemarah hilang, ya lah. Biasanya pelit, Allah pelit lah. Allah tidak pelit, Allah Maha Pemurah, Maha Baik. Kita jadi pemurah, hati kita jadi lembut. Allah Maha Lembut enggak? Allah Latifun, Allah Maha Lembut. Kita pun jadi lembut. Allahumma as'aluka lutfan, ya Allah memohon padamu lutfan, kelembutan. Penyinggungan kita, dapatnya lembut ini masuk di hati kita, hilang kita singgungan kita tuh. Kalau bisa didorong, Allahumma as'aluka lutfan wa aunan wa ridho, pertolongan Allah dan ridho Allah subhanahu. Melihat kita lawan Allah dah, melihat ada hewan memakani anaknya, ya lah, kucing memakani anak-anaknya, ayam memakani anak-anak makasih sayangnya. Kita lihat di situ, masya Allah, pantaslah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada ibu menyusui anaknya, kita susunya nang kita lihat ya kan? Seharusnya teringat apa? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu orang sudah terbuka mata hatinya, subhanallah. Itu bedalah wasifat, sifat kekuasaan Allah, sifat wujud Allah, ada Allah. Sifat apa lagi Tuhan itu? Wahidah. Wahid Allah itu. Alam semesta ini ternyata hanya dalam satu genggaman saja. Hanya dalam satu kalimat kun fayakun, terjadilah. Bermacam keadaan, intinya itu juga. Ya lah, jangan salah paham. Kalau salah paham tuh ngalih. Palu inilah kayak apa yuk, waktu lagi kecil Jopang boy. Orang ini sudah musim BSMS-an adalah handphone tuh BSMS-an adalah BSMS-an kawan. Palu ini belum bisa handphone lagi. Pas ditanya oleh kawannya, "Loh, kenapa jadi jadi kada bisi HP?" Palu ini ngalih mengatakan miskin kan, abah mamaku sakit, nggak mau Palu ini. Ya lah. Nah, Palu ini apa jawabannya? Aku je Palu malas aku SMS-an tuh. Kenapa jar kawannya? Tulisanku kada baik je Palu. Kalau kita ini bawaan nya lah. Nah, kenapa kada bawaan ya? Tulisanku kada baik Bang Jar. Tulisan tidak baik maulah kayak itu ya. Yalah, WA itu kayak itu kah? Nah, ada tahu juga lah. Itu salah paham namanya lah. Nah, salah paham. Jangan salah paham kepada Allah. Tajalli sifat Allah berarti seseorang menyadari tentang hebatnya sifat-sifat Allah. Asma Allah dalam kehidupan ini ternyata ada dan terlahir di kehidupan kita. Garing kita, garing, sakit, batuk, baru kena cuaca sedikit, batuk, badan sakit-sakitan. Apa tuh? Tajalli Allah juga lah. Tajalli Allah, tajalli apa? Maha sombong Allah, Allah yang maha kuasa. Kita ternyata tergambar pada diri kita kejelekan diri, lemahnya kita, begitu hina dinanya kita, baru kena angin kita sudah sakit, subhanallah. Nah, ini namanya adalah orang yang sudah melihat Allah. Jadi waktu sakit tuh, masya Allah, hebatnya engkau ya Allah, ulun garingna ya Allah, hebat engkau, agung engkau ya Allah.
Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Nah, dapat simpulan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina. Salamullahi nabiyillah yaman biyadihi ridallah nazrah ilaika ya naru ridallah. Kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridho Allah, melihatmu menyampaikan ridho Allah. Salamullahi Rabbina, salamullahi ala nabiyillah yaman biyadihi Allah nazrah ilaika ya naruridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, na'malu liqa awalau biru